Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Dan saudaraku, ini saatnya kita saling berbagi untuk mengingatkan bahwa kita bukan susah, kita bukan menderita, kita bukan bahaya, tapi kita adalah orang-orang yang masih punya Tuhan dalam hidup ini. Karena itu mari kita saling menguatkan satu sama lainnya, mengingatkan kamu hebat, kamu mampu, kamu kuat. Indonesia tangguh, Indonesia bisa. Betul badai ini menakutkan, pandemi COVID-19. Tapi saudaraku, kita masih ingat bahwa kita punya pemerintah yang kuat, kita punya pemerintah yang sanggup, dan kita juga punya Tuhan yang mampu lakukan segala perkara. Dan hari ini bersama dengan saya ada juga orang hebat, yaitu Panglima TNI. Dan hari ini adalah hari untuk kembali kita berbincang-bincang dari hati ke hati. Ini bukan program yang serius-serius amat, karena beliau punya satu pandangan hidup yang luar biasa bahwa TNI itu bukan memerintah, tapi TNI melayani. Kita jumpai Panglima TNI Republik Indonesia. Panglima, terima kasih buat waktu yang luar biasa ini. Dan dalam perbincangan kita, saya sangat terkesan karena kalau bicara TNI biasanya kaku, bicara tentang wah ini aturan yang keras, tetapi Panglima justru memberi arahan yang luar biasa tentang TNI yang melayani. Mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan buat pemirsa Kamu Hebat ini, silahkan Panglima. Terima kasih banyak Pak pemirsa Kamu Hebat, bahwa saya sudah didampingi oleh Bapak Pendeta Gilbert yang hari ini bertemu dengan saya. Sebelumnya saya bertemu pertama kali adalah di Wamena, dan yang kedua di Mabes TNI, dan saat ini di Merdeka Barat, khususnya di Subden Denma Mabes TNI. Yeah. Saya berterima kasih bisa berbicara banyak dengan pendeta terkait dengan permasalahan pelayanan. Karena saya sampaikan tadi bahwa TNI itu banyak tugasnya adalah untuk melayani rakyat. Melayani rakyat dalam arti kata adalah bagaimana kita bisa menciptakan stabilitas keamanan sehingga rakyat bisa melaksanakan ibadah, bisa melaksanakan kegiatan ekonomi, bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan tenang, aman, dan damai. Izin Jenderal, karena di pandemi COVID-19 ini banyak orang sedang panik, Jenderal. Karena waduh, semua berpikir bagaimana ini situasi begini. Nah, menurut Jenderal, apa yang harus kita masyarakat kerjakan ini? Pandemi COVID-19 adalah cobaan. Yang tentunya cobaan adalah dari Yang Maha Kuasa. Setiap cobaan, kita manusia yang beriman pasti kita hadapi dengan tidak panik. Kita harus berpikir mencari jalan keluar terbaik untuk bisa lepas dari cobaan ini. Oleh sebab itu, sebagai umat manusia yang memiliki sifat sosial, kita juga harus berbagi bagaimana caranya bisa melepaskan cobaan ini dengan segera. Untuk memitigasi cobaan dari COVID-19 adalah yang pertama, kalau kita sudah mempelajari apa yang diperintahkan oleh protokol kesehatan dari WHO, adalah kita harus melakukan cuci tangan yang bersih, kemudian tidak menyentuh wajah dan menggunakan masker. Di samping itu juga kita diperintahkan untuk menjaga jarak atau social distancing, physical distancing, yang karena dropletnya ini ya. Dropletnya inilah yang akan mempengaruhi kita bisa segera tertular. Tapi kalau dengan cara kita mengikuti protokol kesehatan dengan benar, tentunya kita juga akan menghindari dari serangan tersebut. Kita siapkan tempat-tempat atau fasilitas observasi. Saya mengusulkan pada waktu itu dengan beberapa pejabat untuk kita bisa segera memiliki satu tempat observasi, diantaranya observasi yang pertama kali kita lakukan adalah di Natuna. Namun tetap kita melakukan observasi di sana juga sesuai dengan protokol dari kesehatan WHO. Jadi fasilitas-fasilitas apa yang harus kita siapkan, harus ada dapur sendiri, tempat cuci sendiri, tempat tidur sendiri jauh dari masyarakat, dan harus selalu menggunakan masker. Itu kita tepatikan, kita ikuti semuanya.
Mungkin teman-teman di media sosial, khususnya di pemirsa Kamu Hebat, ingin tahu sejauh mana kesiapan kita. Ya, kesiapan dari kita khususnya TNI untuk bisa menghitung apa yang akan terjadi dan apa yang harus kita siapkan. Yang pertama jelas kita akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan peralatan medis, contohnya APD. TNI membantu gugus tugas itu mengantar APD ke 34 provinsi, hampir setiap hari. Setiap pagi saya monitor, bergerak kemana saja, kemudian di daerah pun saya melalui para pangdam juga bertanya, sudah kesediaan APD bagaimana, termasuk rapid test, itu kita siapkan semuanya. Kemudian yang kedua adalah untuk jangka panjangnya, saya juga menyiapkan, contohnya apabila COVID ini saya berlarut sampai tahun 2021, kemudian masyarakat juga memerlukan bahan makan, karena goncangan ekonomi, ya ini hanya prediksi, mudah-mudahan tidak. Saya sudah perintahkan kepada seluruh jajaran dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, sesuai matra masing-masing, sesuai wilayah masing-masing untuk menanam bahan makan yang usia pendek. Contohnya adalah ketela rambat, singkong, kemudian pisang. Termasuk seperti Angkatan Laut memiliki lahan di pinggir pantai, mungkin punya wilayah kolam air payo, itu juga saya minta untuk nanam ikan. Kemudian di Malang itu nanam jagung, nanam ketela rambat dan sebagainya. Kemudian Angkatan Darat yang di Lampung itu juga menanam pisang kepok yang itu juga cepat untuk berbuahnya. Itu kami persiapkan semua. Jadi intinya bahwa Bapak sebagai Panglima TNI menjamin bahwa negara kita siap. Ya, oleh sebab itu saya berpesan kepada seluruh masyarakat, itu tenang sudah. Pokoknya masyarakat perlu apa, kita akan hadir. Salah satu contoh, Pak Pendeta, adalah seluruh kodam, seluruh armada, seluruh koop juga menyiapkan dapur umum. Dapur umum yang mereka gelar di wilayah-wilayah zona merah atau wilayah-wilayah yang memang memerlukan. Contohnya di Jakarta kita membuka dapur umum di 5 titik. Dan setiap hari hampir ribuan bungkus kita siapkan. Juga termasuk mendukung program pemerintah dalam rangka mensukseskan pembagian sembako, jaring pengaman sosial. Itu pun kita antar sampai dengan di depan pintu yang memerlukan. Dan apabila ada masyarakat yang seharusnya menerima tapi dia tidak dapat, ini ada satuan-satuan teritorial, baik Babinsa, Babin Kaptipmas dari kepolisian menyisir mana masyarakat yang belum mendapatkan, dan kita berikan sampai sedetil itu dan kita catat wilayahnya, karena Babinsa, Babin Kaptipmas mereka paham betul. Dan satu lagi bahwa kegiatan pengamanan negara tetap harus jalan, contohnya perbatasan. Perbatasan di Papua, perbatasan di Kalimantan, wilayah-wilayah rawan itu tetap harus kita jaga. Jangan sampai karena ini justru menjadi celah. Jadi celah. Sehingga itu pun tetap kita jaga, apalagi sekarang kita harus menjaga di perbatasan Kalimantan, karena yang masuk melalui Malaysia ke Indonesia tentunya saudara-saudara kita juga. Tapi kita membantu saudara-saudara kita itu yang masuk melalui perbatasan, barangkali melalui pintu-pintu yang ilegal, kita amankan, kemudian kita coba tes dengan rapid test, kemudian kita antar ke kantor perbatasan terdekat untuk dilaksanakan tes yang lebih detail. Betul. Dan itu terus termasuk juga Pak Pendeta bahwa di tiap wilayah-wilayah perbatasan seperti Aro, Bado, kemudian di Kalimantan Utara, itu juga kita perbantukan tenaga TNI untuk membantu KKP, kantor kesehatan pelabuhan. Mereka masuk, kita cek, kita bantu dan sebagainya. Semua kita. Itulah yang saya sampaikan bahwa jangan panik. TNI melayani, kita akan melayani seluruh umat. Dan TNI siap. TNI siap untuk hadapi dan jauh ke depan. Karena kita punya alutsista, sumber daya, punya kapal, punya pesawat, punya truk, dan punya gudang-gudang. Dan gudang-gudang itu di wilayah semua ada gudang-gudang, termasuk tenaga kesehatan. Ada analisa yang berkata begini, Panglima, bahwa yang dikhawatirkan sebetulnya bukan COVID-19, karena COVID-19 ada standar WHO-nya, ada standar kesehatannya. Yang dikhawatirkan kemudian justru konflik kemudian. Nah, bagaimana ini? Ya, kalau menurut saya, kita juga ingin menyadarkan kepada seluruh masyarakat bahwa kita saat ini sedang menghadapi cobaan.
Sehingga kita harus mengesampingkan semua mungkin permasalahan-permasalahan itu. Itu hanya satu, bagaimana kita masuk pada ranah kemanusiaan. Karena ranah kemanusiaan yang bekerja adalah hati. Diperlukan hati yang tenang, ikhlas untuk membantu saudara-saudara kita. Kami dengan Bapak Kapolri terus berusaha untuk bagaimana caranya tidak ada konflik. Kita semua lihat semuanya adalah prihatin dan ingin segera keluar dari cobaan ini. Ya, terima kasih Panglima. Ya. Saudaraku, kita dapat jaminan yang pasti. Satu, Indonesia siap menghadapi ini. Dan yang kedua, TNI akan melayani. Jadi kalimat dari penutup Panglima TNI begitu luar biasa buat kita, bahwa sudah ini cobaan, hadapi. Ranahnya adalah ranah hati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan kita berkonflik hari-hari ini. Mari kita saling menopang, biar pemerintah kita, TNI kita sanggup kok. Dan pemerintah kita, TNI kita mau melayani, mau berbuat sesuatu yang terbaik. Mari kita tetap bersatu. Ingat semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda, tapi kita satu. Dan permohonan dari Bapak Panglima TNI hanya satu, hindari konflik, ranah hati. Ini kita sedang menghadapi cobaan. Kita hadapi, Indonesia tangguh, Indonesia bisa, Indonesia sanggup. Bersama TNI, bersama dengan pemerintah, bersama dengan Polri, kita akan lolos dari semuanya ini. Dan kita akan tahu, Indonesia tetap jaya. Kamu hebat. Sampai berjumpa.